Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ballighu anni walau ayat." Sampaikan dari aku walaupun satu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Sadaqallahul azim. Wa insyaallah nahnu dzalika minasyahidin wasyakirin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wa bapak ibu-ibu hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan, dirahmati, disayangi, dicintai, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah di majelis yang penuh barokah, penuh kemuliaan, penuh kebaikan, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat naungan. Marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah titipkan, Allah anugerahkan untuk kita hingga detik ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin hari semakin menambah nikmatnya, mencukupi nikmatnya, lebih banyak lagi, lebih baik lagi. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat itu dalam diri kita, tidaklah mengangkat nikmat-nikmat itu dalam diri kita, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan yang lebih baik, lebih barokah, lebih bermakna untuk hidup dan kehidupan kita di dunia yang fana ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan setiap langkah kaki, tapak kaki, niat kita yang kita hadirkan untuk mendengarkan kalam-kalam Allah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di majelis malam hari ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang kelak akan menjadi pembeda di yaumil qiyamah nanti. Salawat dan salam kepada Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita senantiasa diistiqomahkan, diberikan kemampuan untuk mempelajari beliau, mempelajari sirah beliau, dan dihadirkan rasa cinta di dalam qalbu kita, di dalam qalbu keluarga kita, anak cucu kita, akan pentingnya mencintai, merindui, dan berjuang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dianugerahkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah, sehingga kita beruntung dan selamat di yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, langsung saja karena waktu maghrib sangat singkat, kita akan melanjutkan kajian kita, pembahasan kita dari kitab Arba'in An-Nawawi, kitab hadis Arba'in yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berdasarkan catatan yang ada di dalam kitab ini. Kita hari ini membahas Al-Hadith Al-Thalathun, hadis yang ke-30. Hadis yang ke-30 ya. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apa isi atau pembahasan dari hadis yang ke-30 ini? Jadi hadis yang ke-30 hari ini, malam ini yang akan kita bahas, isinya adalah 4 poin Bapak Ibu. Jadi ada 4 hal yang berkaitan dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya. Langsung kita baca, nanti akan kita jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Tha'labata Al-Khushani Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu. Jadi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Bapak Ibu, nama sahabatnya itu adalah Abi Tha'labah Al-Khushani. Ya, Abi Tha'labah.
Ini mungkin tidak masyhur ya orangnya, tidak masyhur, jarang kita dengar, atau bahkan mungkin baru malam hari ini mendengar nama sahabat ini. Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir. Nah, memang beberapa ahli nasab ini berbeda pendapat tentang nama asli sahabat ini, Bapak Ibu. Tapi terlepas dari itu, semuanya sepakat Abi Tha'labah ini adalah sahabat senior. Saking seniornya, beliau ini pernah ikut berbaiat saat hendak peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Jadi pernah berbaiat di bawah pohon saat itu ya, namanya baiat Aqabah. Nah, orang-orang yang berbaiat itu ini termasuk orang yang disebut dalam Al-Qur'an radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada orang-orang yang berbaiat saat itu. Orang yang berbaiat setia untuk berjuang bersama Nabi SAW. Makanya Pak, para sahabat itu kan disebut radhiyallahu anhu. Ya tak? Arti radhiyallahu anhu itu adalah Allah ridho atasnya. Kalau anhum, atas mereka. Kenapa mereka disebut radhiyallahu anhu, Allah ridho kepadanya? Karena Allah sendiri yang mengatakan itu. Ya, radhiyallahu anhum wa radu'an, atau wa radu'an dalam surah Al-Fat itu. Ya, idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim, dan seterusnya. Jadi mereka bersumpah berbaiat di bawah pohon saat itu ketika peristiwa perjanjian Hudaybiyah. Ya, jadi semua sahabat yang ikut dalam perjanjian itu mereka bergelar radhiyallahu anhum. Kalau pribadi radhiyallahu anhu. Jadi Allah ridho kepada mereka. Ya. Nah, di antara sahabat yang mendapatkan gelar itu, ya ini Pak, sahabat ini namanya Abi Tha'labah Al-Khushani. Ya, walau tidak terkenal di bumi, tapi yang pasti beliau terkenal di penduduk langit. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tidak panjang lebar membahas profil sahabat ini, nanti silahkan dicari. Abi Tha'labah ini Bapak Ibu meriwayatkan an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Jadi kata beliau, Nabi itu pernah ngomong, Pak. Nabi pernah bersabda. Sabda Nabi itu seperti ini, Pak. Nah, ini hadisnya itu seperti ini. Apa kata Rasulullah? Qala, beliau berkata, "Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha." Ya, wa hadda hududan fala ta'taduha, wa harrama asya'a fala tantahikuha, wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghairu nisyanin fala tabhathu anha. Nah ini Pak, innallaha farada faraidha. Kita mulai. Apa kata Nabi? Sesungguhnya Allah farada. Faradu itu berarti aujaba, alzama, mewajibkan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, Pak, kepada kita ini berupa faraidah. Ya, faridah. Faridah itu artinya kewajiban. Jadi ada kewajiban-kewajiban yang fardu, yang diwajibkan Allah untuk kita. Fardu artinya kewajiban. Fardu itu ada dua, Pak, ya. Ada yang namanya fardu ain, ada yang namanya fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain artinya itu wajib atas setiap individu. Jadi ada kewajiban yang itu melekat kepada personal, kepada individu. Si A, si B, si C. Dan kewajiban ini melekat kepada diri seseorang, tidak kati hubungannya dengan orang lain. Jadi kalau ini tidak dikerjakan oleh orang tersebut, maka orang itu berdosa. Walaupun mungkin orang sedunia ini tidak mengerjakannya, karena kewajiban ini melekat kepada diri pribadi. Setiap kita ini punya fardu ain. Contoh misalnya sholat 5 waktu,
Makanya disebut dengan sholat fardu. Ini fardu ain Pak, tidak bisa diwakilkan. Ayo kita sholat, ayo kuwakil ke sama kowe, ada aja itu. Ngapa kau tidak puasa? Lah kuwakil ke sama anak aku, tidak baca. Kenapa? Karena kewajiban itu ain, dia melekat kepada setiap individu. Jadi tidak bisa diwakilkan. Ya, ya diantaranya selain sholat adalah 4 rukun Islam yang sudah sama-sama kita ketahui, puasa, zakat, dan seterusnya. Ini namanya fardu ain, wajib personal. Nah yang kedua Bapak Ibu, yang fardu itu adalah namanya fardu kifayah. Jadi kalau fardu kifayah itu adalah kewajiban kolektif. Jadi maksudnya adalah ini kalau sudah dilakukan oleh hukumnya wajib, fardu hukumnya. Tapi kalau sudah dikerjakan oleh satu orang saja, maka kewajiban itu gugur untuk yang lain. Artinya orang lain yang tidak mengerjakan itu tidak berdosa karena sudah diambil oleh satu orang. Ini yang kita contohkan yang paling gampang itu adalah sholat jenazah, disebut dengan fardu kifayah. Jadi Pak, kalau ada orang meninggal, kalau ada jenazah, dak kate sikok pun yang ngurus jenazah itu, maka berdosa semua. Tapi kalau sudah ada minimal orang sikok, maka itu sudah mencukupi, sudah kifayah, sudah cukup. Ya, nah adapun yang lain walaupun kifayah nak bantu ya tidak apa-apa, bagus. Karena banyak fadilah yang mendukung hal tersebut. Misalkan kata Rasulullah, siapa yang menyolatkan jenazah, dia mendapatkan qiratain, mendapatkan 2 qirat. 2 qirat itu satu bukit seperti gunung Uhud. Ya, nah banyak orang kita nih Pak, kalau ada jenazah, dia di antara 4 itu Pak ya. Fardu kifayah itu 4 kan, kalau soal jenazah kan. 1, memandikan, pastikan ya, memandikan, jangan mandi dewek jenazahnya itu, memandikan. Yang kedua, menyolat, mengkafani. Yang ketiga, yang keempat, menguburkan. Yang paling senang dipelai wong yang mana? Ngubur kan, ngantar ke kuburan kan. Ngapo serunya itu kan, ngeng nutup jalan kan. Padahal yang banyak dalilnya itu, yang afdoliyah sekali itu adalah menyolatkan. Dapat pahala gak lo itu tuh, dapat ngantar ke kuburan dapat pahala. Tapi kan kalau memandikan memang lebih utama keluarga. Ya dah, kalau dak kate baru boleh orang lain, yang itu pun sejenis. Yang kedua, wong ini dak nyenyes, dak merepet kemana-mana kan. Yang kedua, yang mengkafani juga sama, lebih afdal adalah keluarga karena aurat di situ. Tapi kalau menyolatkan, ini di dalam masjid cuma 2 saf, di luar rame. Ini salah. Walaupun hukumnya fardu kifayah. Ini galak memudah-mudahkan fardu kifayah, Bapak Ibu. Ya. Nah, selain itu yang fardu kifayah itu selain dari jenazah misalnya belajar ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh orang, itu hukumnya wajib Pak. Misal contoh, belajar ilmu pengobatan, hukumnya wajib, tetapi wajib kifayah bukan ain. Wong yang belajar ilmu pengobatan itu disebut dokter kan? Bukan berarti kita nih wajib jadi dokter galau, bukan. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang belajar ilmu pengobatan, siapa nak nyembuhi wong sakit? Makanya kalau lah ada wong 10, sikok baiklah belajar ilmu pengobatan, sudah gugur tuh fardunya tadi, kewajibannya. Tapi kalau tak kate galau, berdosa Pak. Itu namanya fardu kifayah. Ya, kata wong Jawa fardu kifayah, ya dak, fardu kifayah. Nah, ini Pak, kata Rasulullah, Allah telah memfardukan yang fardu-fardu. Fardu itu terbagi 2. Tapi sayangnya Bapak Ibu, banyak di antara kaum muslimin ini terkait dengan yang fardu, baik yang fardu ain atau fardu kifayah, mereka itu sering tidak peduli, ya sepele, mengabaikan. Makanya kata Nabi, fala tudayyi'uha,
jangan pernah sekali-sekali kamu meninggalkan yang fardu itu, walaupun fardu kifayah. Ambek peluangnya tuh di situ. Kalau pacak ambek, ya. Nah, fardu kifayah ini adalah rata-rata amalan-amalan sunnah yang kalau sudah diambil alih oleh orang lain. Tapi kan siapa yang tidak galak sunnah, Pak? Ya tak? Siapa yang tidak mau hal-hal yang bersifat sunnah? Ya, tapi galak kebalikan juga uang nih, Pak. Yang sunnah diutama ke, tapi yang wajib ditinggal ke. Misalkan contoh, bangun tengah malam, sholat tahajud. Bagus tak sholat tahajud? Bagus. Sholat sunnah, nafilatan, itu tambahan. Dah berapa rakaat dia misalnya, Pak? 12 rakaat umpamanya. Atau nambah lagi lah 20 rakaat, 1 witir. Habis itu ketiduran. Subuhnya terbangun jam 10. Semangat dengan yang sunnah, tapi kemudian meremehkan, tidak berjaga-jaga dengan yang wajib. Antara sunnah dengan yang wajib ini tidak boleh kita kotak-kotak ke, Pak. Dua-duanya penting. Tapi secara aulawiyat yang lebih kita utamakan itu adalah yang wajib. Apa fungsi amalan sunnah? Untuk nambel, nutupi amalan-amalan wajib yang mungkin dirasa kurang sempurna. Makanya Bapak Ibu, ada salah satu pendapat, tapi minoritas nih dari kalangan para ulama. Misalnya ada orang, Pak, seumur hidup dia tuh tidak pernah sholat. Tidak pernah sholat tuh berdosa kan? Tapi kemudian di usia 45 tahun dia ini bertobat, sholatlah dia. Pertanyaannya, cak mana sholat dia yang dulu? Cak mana membayarnya? Nah, memang ulama beda pendapat. Yang ingin saya jelaskan adalah, aduh Pak, pendapat minoritas dari para ulama. Ya kodonya tidak mesti digawi ke, kata dia, tidak usah nak sholat seperti itu. Banyak ibadah sholat sunnah. Karena sholat sunnah itu menutupi sholat wajib yang pernah ditinggalkan. Itu pendapat minoritas. Artinya maksud saya, saking hebatnya amalan-amalan sunnah itu. Jadi jangan pernah kita sepelekan. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, ini yang pertama. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan yang fardu. Maka pesan Nabi, fala tudayyi'uha, jangan tinggal ke yang fardu itu. Ya. Karena yang fardu ini menjadi amalan inti dari seluruh aktivitas amalan kita. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, Nabi melanjutkan setelah yang fardu. Nah, ini yang mungkin Bapak Ibu baru dengar. Kata Rasulullah, wa hadda hududan. Allah juga menetapkan had. Had itu artinya batasan. Allah menetapkan hukum namanya hukum had. Hukum aturan. Had itu artinya batasan, aturan, ketentuan, ya. Hudud itu bukan yang ini, bukan ya. Ini apa namanya? Hudud, ini bukan. Ini hudud. Hudud itu maknanya sangat banyak, ya. Tetapi dalam konteks hadis ini maksud Nabi itu adalah hukum yang kedua setelah wajib itu ada namanya hudud. Hudud itu adalah Allah telah menetapkan batasan-batasan terhadap perintah-perintahnya. Ya. Misal contoh, ya. Allah menyuruh kita dan membolehkan kita makan, minum. Dibolehkan, Pak. Makan dan minum, bahkan menjadi aturan. Kemudian Allah menyuruh kita juga bertransaksi, berjual beli. Ya. Kemudian Allah juga menyuruh kita menikah. Mohon maaf, berhubungan dengan suami, istri. Ya. Tapi Bapak Ibu, semua perintah itu ada hududnya, ada aturannya. Maka kata Rasulullah, fala ta'taduha, tidak boleh dilanggar, tidak boleh berlebih-lebihan. Contoh misalnya tadi, Allah memerintahkan kita untuk makan, minum, tapi ada hududnya, batasannya. Tidak boleh mubazir, tidak boleh berlebih-lebihan. Makanya ada ayat yang mengatakan, ya bena Adam, khudhu zinatakum
inda kulli masjidin. Wahai anak Adam, pakailah pakaian yang terbaik setiap kali kamu masuk masjid. Kemudian dilanjutkan oleh Allah dalam ayat itu, wa kulu washrobu, makanlah minumlah, tapi ada ketentuannya, wala tusrifu, jangan israf. Israf itu artinya boros, jangan boros. Walaupun makan dan minum itu perintah Allah, tapi ada hadnya, ada hududnya, batasannya, yaitu tidak boleh boros. Allah nyuruh kita zinatakum, memakai pakaian, tujuannya untuk menutup aurat. Nah, ada ketentuannya, aurat tuh batas ini, perempuan seperti ini, laki-laki batasannya ini. Nah, ini namanya hudud, Bapak Ibu sekalian, ya, batasan. Di bulan suci Ramadan Allah wajibkan kita berpuasa dan melarang kita berjima, berhubungan suami istri di siang hari. Nah, itu hudud, Pak. Berhubungan suami istri itu boleh, tetapi dibatasi, yaitu tidak boleh kalau di siang hari bulan Ramadan. Tetapi Allah tuh tidak ada zalim dengan kita, boleh malamnya. Nah, ini namanya hudud, Pak. Bahwa Allah tuh tidak cuma nyuruh, Allah tuh tidak melarang, tapi Allah ngasih ketentuan, gitu ya. Allah nyuruh kita bekerja. Misalnya kata Allah dalam Al-Quran, wabtaghi fima atakallah ad-daral akhirah, carilah olehmu apa-apa yang bisa kau pakai, yang bisa kau bawa sebagai bekal untuk kehidupan akhirat. Itu perintah Allah, Pak. Nyuruh kita ini banyak-banyak membawa bekal. Tapi Allah ngomong juga, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan lupa kau tuh masih hidup di dunia. Untuk nyari bekal itu tuh di dunia inilah. Nah, yang ku kasih itu kau pakai, yang ku kasih itu kau manfaatkan, ya. Carilah rizkiku dengan halal, pakailah yang halal, itu hudud namanya. Walaupun Allah nyuruh kita bekerja, tapi Allah menetapkan ketentuan, bekerja yang halal. Makanya ada seorang yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku ini tahu bahwa khamr itu tidak boleh, meminumnya juga tidak boleh, tapi aku ini bekerja ya Rasulullah. Bukankah bekerja itu perintah Allah dan Rasulnya? Betul loh Nabi. Nah, cak mana ya Rasulullah, kalau aku ini tidak minum khamr itu, tapi aku ini cuma nuang kenyobai. Nah, kan banyak uang cak itu, Pak. Dia beranggapan bekerja itu ibadah, tapi dia lupa ada ketentuan dalam bekerja itu. Bekerja dengan cara yang halal, menggunakan cara yang halal, diambil dengan cara yang halal. Ini namanya hudud. Maka puji Nabi, Pak, khamr itu dilaknat peminumnya, dilaknat yang nuang kenyo, dilaknat yang ngasih tahu tempat jualnya, dilaknat yang bersenang-senang happy karena pesta dengan khamr. Jadi semua yang terlibat dengan khamr itu, Pak, walaupun dia tidak minumnya, semuanya terlaknat. Cuk saat aku tidak saat aku tidak minum, aku cuman nuang kenyo be, sama be. Aduh wong, mang, di mana tempat jual topi miring? Kasih tahu, Pak, gitu, sana nah tempatnya. Kita minum enggak? Kita termasuk yang terlaknat di situ. Itu maksudnya hudud tuh yang itu, Pak. Ya. Nah, terkadang kita ini, Pak, menyepelekan hal yang seperti itu. Yang penting aku tidak ada mak itu. Tapi kita, Pak, memfasilitasi uang mak itu, sama baik. Itulah yang namanya dosa jariyah itu, Pak. Ya. Dosa jariyah itu kita sering mendengar cuman amal jariyah. Kalau kita beramal, walaupun kita meninggal, kalau amalan kita tadi itu dicontoh oleh orang lain, kita tetap dapat pahalanya. Tapi kita lupa bahwa kita pula berpeluang mendapatkan dosa jariyah. Jadi kalau amal jariyah itu bapak ngajari wong sholat, uang itu sholat karena ajaran bapak, uang itu dapat pahala sholat, dan bapak pun dapat pahala sholat orang tersebut tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Tapi sebaliknya, Pak,
bapak itu ngajari wong berbuat dosa. Habis itu bapak tobat, yang bapak ajari itu belum tobat. Kemana lagi kira-kira? Ya, bapak ibu ini guru dari semua kemaksiatan. Ngelatih wong mencuri, ngelatih wong ngerampok, ngelatih wong buka apa? Kunci motor, ya. Nah, kunci T, kunci Z, ya. Kita latih, Pak. 10 tahun kemudian kita tobat. Sedangkan ada 100 wong yang sudah kita latih yang belum bertobat. Kita berpotensi mendapatkan dosa jariyah. Makanya dalil dosa jariyah itu bukan cuma ngajak, Pak. Tidak mesti ngajak. Menginspirasi orang berbuat kemaksiatan baik walaupun tidak ngajak, tapi orang terinspirasi dengan kemaksiatan kita, itu juga sudah termasuk dosa jariyah. Yang simpel-simpel yang sering saya contohkan itu, Pak, ini simpel nih, Pak. Misal ya, mudah-mudahan tidak katik di sini ya, tapi kalaupun ada mudah-mudahan jadi evaluasi. Misal ya, ada tanah kosong, lah tertulis, Pak, di tanah kosong itu jangan buang ya sampah di sini. Yang buang sini matilah, pokoknya sumpah serapah di situ sudah kan? Atau oke lah, tidak katik tulisan di situ, Pak. Yang jelas tanah itu tuh bukan tempat pembuangan sampah. Dah, kosong tempat itu. Suatu hari, Pak, kita nih nak begawi-begawi, wong rumah ngomong, "Pak, tolong buang ke sampah ini." Dah, nyari, Pak, di manalah tempat buang sampah, tidak katik kan? Aduh, tanah kosong, Pak. Kita buanglah di situ. Ada juga orang lain nak buang sampah, manulah dia ngelihat ada sampah di situ yang baru kita buang tadi, Pak. Melok pulok. Berarti kita tuh menginspirasi orang untuk melakukan itu, maka kita termasuk orang yang pertama, Pak. Walaupun kita tidak ngajak, kita kan tidak ngajak kan, "Ayo buanglah sampah di sini," tapi kita menginspirasi orang, maka kita termasuk dapat dosa jariyah. Maka dalam hal amal soleh juga cak itu, Pak. Misal bapak ibu ini datang ke masjid, uang termotivasi, "Oi bapak ini lah tua masih ke masjid." Uang itu, Pak, termotivasi karena kita datang ke masjid, kita dapat amal jariyah. Makanya kita tuh dilarang untuk melakukan hal-hal yang bakal dicontoh orang buruk. Ya, makanya dosa paling besar itu artis sebenarnya, Pak. Artis dan public figure. Kalau mereka mencontohkan yang tidak benar, yang tidak baik. Nah, ini namanya hudud, ya, hududan. Wa hadda hududan. Maka kata Nabi, "Fala ta'taduha." Jangan pernah ya kalian terjang, jangan pernah kalian lampaui, jangan pernah kalian lompat ke tempat perkara-perkara yang sudah Allah tetapkan itu sebagai larangan. Ya? Habis ya? Belum? 7:18. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini yang kedua namanya hudud, ya. Yang ketiga, kata Rasulullah, yang Allah tetapkan tuh bukan cuma yang fardu, bukan cuma yang hudud, tapi yang ketiga, wa harrama asya'a. Allah juga telah mengharamkan sesuatu. Jadi di alam semesta ini terkait dengan kita, kebutuhan kita, ada, Pak, yang diharamkan, ada yang dihalalkan. Ya, kita insya Allah tahu semualah yang diharamkan, ya. Dalam Al-Quran itu, Pak, kalau kita cek dalam Al-Quran itu terkadang lebih banyak menjelaskan yang diharamkan, dan yang diharamkan tuh dikit, Pak, dalam Al-Quran. Berarti secara tidak langsung sebenarnya banyaklah yang halal daripada yang haram. Makanya kata Imam Suyuti, saking dikitnya yang haram itu, Allah rinci yang haram itu. Misal dalam surah Al-Maidah, Allah mengatakan, "Hurrimat 'alaikumul maitah wad-damu wa lahmul khinzir." Diharamkan, kalimat jelas, Pak, diharamkan atas kamu maitah, bangkai. Bangkai itu segala sesuatu yang disembelih, yang mati sebelum disembelih. Ya, maka hati-hati betul nih panitia kurban, hati-hati ya. Jangan kencang gini ngikat itu, kayak dia mati 20 juta itu. Mati sebelum disembelih, bangkai. Ya, hati-hati. Jadi cepatlah nyembelihnya itu.
ya. Jangan lamunan ngikatnya. Iya Pak, 20 juta kita nak ganti, kita sembelih bangkai, dan bangkai itu dirinci oleh Allah, bangkai itu haram kecuali 2 bangkai, yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan yang ada di laut. Itu boleh. Yang di laut itu semuanya halal. Ada hadis khusus tentang itu, ya, suci dan mensucikan yang di laut. Kemudian selain bangkai, dam itu darah apa beda boleh dimakan, dikonsumsi, tidak boleh. Darah, dam. Dulu kalau bapak ibu masih ingat, tahun 2000-an ada ekspor besar-besaran darah beku dari Australia. Ternyata itu darah sapi, darah kerbau, darah hewan. Disebarkanlah isu darah keras ini bisa jadi obat ujinya. Ya nak jualan namanya Pak. Kita jelas Pak aturannya, darah itu haram kecuali 2, hati dan limpa. Tapi hewan ya, hewan yang halal. Ya, kalau manusia hatinya haram tetap, ya. Hewan maksudnya. Lemah kan makan hati ayam, hati sapi kan? Nah, itu halal. Itu darah sebenarnya Pak. Hati sama limpa itu darah karena dia masuk dalam darah. Ustaz, darah sapi itu Ustaz, oke lah. Kalau dipindang boleh tak? Nak dipindang, nak direndang, selama dia darah dan bukan hati, bukan limpa, haram. Allah sendiri yang mengharamkan itu. Ya. Kemudian lahmul khinzir. Apa lahmul khinzir? Babi. Dalam ayat ini Bapak Ibu, ada yang nanya, Ustaz, babi itu yang haram apanya? Babi secara keseluruhan, kakinya, matonya, palanya, buntutnya, apa bulunya. Karena dalam ayat itu lahmul khinzir Pak, daging babi. Berarti tulangnya boleh. Kan daging babi Pak gitu ya. Semuanya haram dikonsumsi. Ya, khinzir. Ustaz, oke lah babi. Babi itu ada 2 Ustaz. Babi yang di hutan, ada babi yang peliharaan. Yang mana kira-kira yang tidak boleh? Haram galau. Babi ngepet? Nah, ya. Itu yang diharamkan Bapak Ibu sekalian, ya. Allah sudah menetapkan. Insya Allah kita semua tahulah. Termasuk diantaranya judi. Ya tak? Maisir. Judi itu adalah sebuah perbuatan yang banyak bentuknya Pak. Setiap zaman, setiap waktu bentuk judi itu berubah-ubah. Dari ngano ke dadu, sampailah sekarang tinggal micit-micit di HP. Namanya slot. Nah, itu judi galau. Ya, judi itu adalah sesuatu yang ada pertaruhan di dalamnya. Karena ada unsur gharar, ketidakpastian. Itu diharamkan, Bapak Ibu. Ya. Kata Rasulullah, wa harrama asya'a, Allah telah mengharamkan sesuatu. Berarti banyak, ada beberapa yang diharamkan. Nah, untuk menetapkan itu haram apa tidak butuh dalil. Tak boleh kita mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan. Ya. Maka terhadap yang haram ini Bapak Ibu, kata Rasulullah, fala tantahikuha, jangan pernah kamu langgar, jangan nian kamu gawe ke. Wong kita ini tidak Pak, semakin dilarang semakin senang, semakin penasaran. Dan memang itulah Pak sifat manusia, mudah penasaran. Sifat gitu galau-galau Pak, kalau dilarang penasaran. Ngapo saya ngomong sifat kita? Ya, Nabi Adam Bapak Ibu, Nabi Adam alaihissalam itu jelas kan dilarang apa? Larangan Nabi Adam ketika di surga apa? Ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Adam, tinggallah kamu dengan pasanganmu, dengan istrimu di surga. Nikmatlah nikmatnya surga itu. Makan minumlah kamu sekendak kamu, nikmatilah semua yang ada di surga itu. Tapi kata Allah, wala taqraba hadhihi syajarah. Tapi ingat ya, jangan dekati pohon ini. Berarti larangan Allah itu cuma siko, jangan dekati pohon.
Pada saat melihat surga, Nabi Adam tidak tahu itu, tidak kepengen dekati pohon itu. Dekati beda boleh pak, apalagi manjat pohon itu. Dekatinya beda boleh, manjat apalagi ngambil buahnya. Kalau memang ada buahnya. Larangan Adam tuh bukan makan, tetapi jangan dekati. Berarti maknanya sama be. Ya, sama pecah ayat, dilarang berkata sama orang tua. Berarti selain boleh tak Ustaz? Aidah misalnya. Aidah atau misalkan tak galak. Beda boleh. Apalagi yang lain. Cara berpikirnya seperti itu. Nah, Nabi Adam Bapak Ibu ternyata digalilah kelemahannya itu oleh iblis. Kelemahan Adam itu adalah penasaran dan tidak puas. Ada unsur tidak puas. Kata iblis kayak gini, manahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Adam, tahu tak kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Penasaran deh kan? Iya ngapa lah kok yang lain boleh, ngapa pohon ini bayang tidak? Padahal pohonnya bagus gitu. Penasaran pak. Manusia itu kayak itu pak. Semakin dilarang, tanyalah pak. Wong yang narkoba awalnya penasaran pak. Awal berjudi itu, ngapa kamu nih main slot nih? Coba, kan? Kaget pada saat nyesal, aku nih awalnya cubu-cubu. Semuanya berawal dari penasaran. Ya, makanya kata Roma Irama tuh, sungguh mati aku jadi penasaran. Itu bahaya, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, terkait dengan yang haram itu jangan dilanggar, ya. Terakhir Bapak Ibu sekalian, ini yang ketiga yang haram ya. Jadi yang pertama tadi yang fardu, yang wajib, yang kedua hudud, ya, batasan, yang ketiga yang haram. Jadi yang wajib tadi jangan disepelekan, ya dak. Yang hudud tadi jangan diterjang, ya, jangan didekati, jangan dilewati. Yang haram jangan pernah dilanggar. Yang keempat Bapak Ibu, ini wasakata an asya'a. Ternyata Pak, di antara yang wajib, di antara yang haram, di antara yang hudud tadi, itu ada yang tidak Allah tentukan hukumnya. Ada yang itu tidak wajib, bukan haram, bukan hudud. Ya, iyo maskut anhu, didiamkan Pak hukumnya. Tidak kati statusnya hukum itu Pak. Ya, ada perkara-perkara yang bukan haram, bukan wajib, bukan perintah, ya, bukan larangan, bukan hudud, tetapi maskut anhu, yang didiamkan. Dan ini banyak Bapak Ibu. Artinya Allah tuh tidak pengen kita tuh ngabisi waktu membahas itu. Dan Allah tuh tidak pengen kita tuh menghabiskan aktivitas kita membahas itu. Makanya Al-Quran itu Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu kan dijelaskan Pak, ada 25 nabi yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dijelaskan enggak Pak biografi nabi-nabi tersebut? Misalnya Nabi Adam lahir tanggal berapa, hari apa, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, dijelaskan enggak? Tidak kan Pak? Kenapa? Artinya Allah tuh tidak terlalu mewajibkan kita untuk mengetahui detail seperti itu. Allah cuman menyuruh kita, mewajibkan kita menggali hikmah dari kisah-kisah tersebut. Ya, kalau kita cek dalam Al-Quran Bapak Ibu, mengapa yang terbanyak disebutkan dalam Quran itu kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Banyaklah nama Nabi Musa Pak daripada nama Nabi Muhammad. Muhammad cuma disebutkan kalau tidak salah 4 kali dalam Al-Quran. Nabi Musa itu lebih dari 50 kali Pak. Ya, kenapa? Bahkan nama Nabi Musa itu nama Nabi yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Salah satu hikmahnya ternyata Allah tuh ingin menguatkan Rasulullah dengan kisahnya Musa itu Pak. Saat Rasulullah itu sudah down dengan dakwahnya yang tidak bertambah-tambah pengikutnya, semakin hari semakin dimusuhi. Ketika dakwah ke Taif itu dilempari sampai beliau luko-luko, nyender lah Pak. Sampai beliau nanya, ngomong cak ini tebatin dalam batin Nabi, bener dah aku nih Nabi? Kalau aku nih Nabi, ngapa aku nih dicak ini ke?
Dia diusir, dibabit, pakai kotoran unta, pakai batu, dihina, diejek, diomongi apa? Penyihir, diomongi wong gilo. Sehingga Nabi sebagai manusia biasa saat itu merasa down, Pak. Maka Allah turunkan, ceritakan kisahnya Nabi Musa. Musa itu Muhammad, perjuangannya tidak lebih mudah dari kau. Nabi Musa itu masih kecil, lah dianyut ke di sungai, diembek oleh Firaun, oleh bini Firaun. Yang Firaun itu kelak menjadi musuhnya. Jadi Firaun itu pak bapak angkatnya Nabi Musa, yang merawat Nabi Musa, tapi kemudian menjadi musuh Nabi Musa. Kau udah seberapa? Maksud Allah itu itu. Nabi Musa itu dari kecil beliau itu cadel, Pak, mulutnya, ngomong tidak lancar. Makanya beliau menawarkan, minta kepada Allah, Haruna akhi, supaya Nabi Harun menjadi pendampingnya. Jadi mulut Nabi Musa itu tidak bisa lancar ngomong. Sedangkan Muhammad fasih luar biasa mulut. Kata Allah tuh, kau nak down, kau tuh dikasih kemampuan lebih daripada itu. Jadi kisah-kisah Nabi itu, terutama Nabi Musa, itu berfungsi menguatkan basirah dan batinnya Rasulullah SAW. Nah, selebih itu, Pak, yang tidak diceritakan ke dalam Quran, tidak usah pening-pening nak gitu cari tahu itu. Karena Al-Quran itu bukan ensiklopedi. Yang dijelaskan cukup, yang tidak, kalau kita pengen tahu, oke, tidak, tapi tidak usah nak mati-matian gitu. Misal, Ustaz, ketika Nabi Adam turun dari surga, itu kaki kanan dulu apa kaki kiri dulu? Gunanya apa lah kira-kira? Nambah iman Nabi tidak? Artinya Pak, Allah tuh tidak pengen, Ustaz, dinosaurus dulu apa Nabi Adam dulu? Ustaz, apa hukumnya berkurban dengan daging dinosaurus? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kemudian akan menyulitkan bagi orang-orang yang bertanya. Habis ya? Jam berapa menit lagi? Berapa menit? 3 menit lagi ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, perkara-perkara yang didiamkan itu ya, sengaja memang tidak dibahas supaya tidak menyulitkan kita. Dan itu banyak sekali Bapak Ibu. Ya, hal-hal yang menyulitkan. Misalnya Allah cuman mengatakan Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Lalu timbullah pertanyaan filsafat. Ustaz, kan Allah tuh berkuasa atas segala sesuatu. Allah tuh maha kuat. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang sesuatu itu ditentukan Allah, tidak bisa diangkat oleh Allah? Paham tidak maksudnya, Pak? Allah itu kan berkuasa, Pak, maha kuat, maha besar, maha agung. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang tidak bisa diangkat oleh Allah? Ini wong ini cak kepintaran, cak nak berpikir ya, tapi dia pening dewek pala dia. Ujung-ujungnya sholat lah tidak lagi. Ini Pak, mahasiswa kami Pak, baru 1 semester belajar filsafat, ladak sholat lagi ya tak? Ini sama caranya ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, wasakata an asya'a, maksud Rasulullah itu adalah ada perkara-perkara yang maskutu anhu, yang didiamkan, yang artinya memang kita tidak diwajibkan untuk mengetahuinya. Kalaupun kita berusaha untuk mengetahuinya, itu berbahaya kalau kita bersungguh-sungguh, yang kemudian merepotkan kita, dan akibatnya kita ini pun meninggalkan yang wajib tadi, meninggalkan yang hudud tadi, meninggalkan yang disunah-sunahkan tadi ya. Untuk apa Bapak Ibu? Kenapa Allah menetapkan juga sesuatu yang didiamkan, yang tidak dibahas? Ternyata kata Rasulullah, rahmatan lakum, ini bentuk sayangnya Allah dengan kita Pak, supaya kita itu tidak berat gino dalam hidup ini ya. Nah, karena itu sebagai rahmat untuk kita, ada Ustaz Rahmat di sini ya, itulah dapat rahmat insyaallah. Ghairu nisyanin, Allah tuh menetapkan itu bukan berarti Allah tuh lupa. Ngapa Allah tidak menetapkan hukum ini? Ngapa Allah tidak menentukan ini? Bukan berarti Allah tuh lalai atau lupa. Mana Allah ini lupa menetapkan hukum makan dinosaurus? Bukan. Ya. Maka perkara tersebut tuh bukan menunjukkan kelemahan Allah, supaya jadi rahmat untuk kita, supaya mudah gitu ini dalam menjalani hidup kita ini.
Oleh karena itu Bapak Ibu, terkait dengan perkara-perkara yang didiamkan tadi, kata Nabi apa Pak? Pesan Nabi, fala tabhatsu anha, jangan kamu disibukkan dengan perkara itu. Jangan ribut, jangan sampai kamu bertengkar, malah begoco. Duluan dinosaurus apa Nabi Adam? Kelompok yang dinosaurus Nabi Adam bebalah. Ada. Nah, ini apa? Ribut dengan perkara-perkara yang tidak penting. Padahal kata Nabi, fala tabhatsu anha, jangan ribut dan jangan sibuk terhadap perkara tersebut. Wallahu alam bissawab. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Wallahu alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.